Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Adabul ukhuwati fillah, keterangan tentang adab atau tata kerama al-ukhuwati, persaudaraan, fillah, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ukhuwah fillah, persaudaraan di jalan Allah. Seorang yang salik, yang menjalani jalan ingin mendapatkan ma'rifat kepada Allah, itu sangat dianjurkan untuk mempunyai kawan fillah. Nah, kawan di jalan Allah. Karena kawan yang di jalan Allah itu sangat membantu dalam perjalanan seorang hamba menuju kepada ma'rifatullah itu. Qala ta'ala, firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Allah Ta'ala berfirman, hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah itu ikhwah, bersaudara. Yang disebut namanya al-ukhuwatud diniyah, persaudaraan seagama. Ada beberapa persaudaraan yang dipandang di dalam agama yang menimbulkan ipik hukum, antara lain ukhuwatun nasabiyah, saudara nasab. Saudara nasab itu ada hukum, kada boleh kawin, kada batal wudu, mewaris satu dengan yang lain. Ada lagi ukhuwatur radha'iyah, persaudaraan sesusu, dan sanak sesusu. Itu pun ada ipik hukum, kada batal wudu, kada boleh kawin, tapi kada saling mewaris. Kada saling mewaris. Ada yang ketiga diantaranya ukhuwatud diniyah, persaudaraan seagama. Nah, persaudaraan seagama itu pun ada ipik hukum, yang mana kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah bagaimana kita menjalankan aturan-aturan Allah tentang persaudaraan seagama itu. I'lam anna ukhuwatal Islam aqwa min ukhuwatin nasab, bahwasanya persaudaraan se-Islam lebih kuat dari persaudaraan seketurunan. Bihaitsu la tu'tabaru ukhuwatun nasab, sekira-kira tidak dipandang persaudaraan senasab, idza khalat, apabila kosong, sunyi, an ukhuwatil Islam, dari persaudaraan Islam. Ala tara, adakah tidak tahu engkau, annahu idza matal muslim walahu akhun kafirun yakunu maluhu lil muslimin la li akhihil kafir. Buktinya persaudaraan Islam itu lebih kuat dari persaudaraan senasab. Bila mati orang Islam, baginya ada saudara yang kafir, maka harta orang Islam itu diwaris oleh kaum muslimin, bukan oleh saudara senasab.
Wa kaza idza mata akhuhul kafir. Demikian halnya bila mati saudaranya yang kafir, saudara Islam kada akan mewaris. Nah, itu menunjukkan bahwa persaudaraan seagama itu lebih kuat dari persaudaraan seketurunan. Wadzalik yang demikian li'annal jami'al fasida, karena sesuatu yang menghimpunkan yang rusak, kafir tadi, la yufidul ukhuwah, itu tidak memberi faidah akan persaudaraan. Wa annal mu'tabara al-asliyya, bahwa yang dipandang yang pokok, wal jami'u syar'iyyu, yaitu sesuatu yang menghimpunkan oleh syariat, oleh agama. Wa min haqqil ukhuwati fid din, sebagian daripada hak persaudaraan seagama, an tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsik, bahwa engkau mencintai bagi saudara engkau sesuatu yang engkau mencintai untuk diri engkau. Wa yasurraka, menyenangkan akan engkau, ma yasurruhu, sesuatu yang menyenangkan saudara. Wa yasu'aka, menjahatkan akan engkau, masa'ahu, sesuatu yang menjahatkan akan dia. Nah, ini hak yang ada dalam ukhuwah Islamiyah itu. Artinya hubungan kita dengan orang Islam, apa yang kita suka untuk diri kita, kita mesti suka untuk dirinya. Apabila kita ingin beruntung, kita pun ingin saudara kita yang Islam itu beruntung. Nah, apabila kita ingin diri kita selamat, kita pun ingin pula saudara Muslim kita itu selamat. Nah, itu hak yang ada dalam ukhuwah Islamiyah. Kalau kita kada mau sakit, kita pun mesti kada mau juga saudara Muslim kita sakit. Kalau kita kada mau rugi, kita pun kada mau juga saudara Islam kita yang rugi. Wa an la tuhwijahu ilal isti'anati bik, dan bahwa tidak engkau hajatkan dia kepada minta tolong dengan engkau. Nah, kita usahakan jangan sampai ia minta tolong kepada kita. Artinya kayak apa? Kita mesti berbisa-bisa. Jangan menunggu inya datang minta tolong. Nah, kita harus aktif artinya. Jangan menunggunya datang minta pertolongan. Jangan sampai kita demikian. Nah, kita mesti mengetahui situasi orang Islam itu, jangan sampai dia minta tolong kepada kita. Nah, kita mesti langsung menolong inya, jangan sampai inya minta pertolongan. Wa in ista'ana, jika dia minta tolong, tu'inhu, engkau tolong akan dia. Macam-macam bentuk pertolongan. Ada pertolongan dengan harta, ada pertolongan dengan tenaga, ada pertolongan dengan pikiran, ada pertolongan dengan kedudukan, dengan pangkat. Pangkatnya bisa menolong orang. Pokoknya jenisnya pertolongan. Wa tansuruhu, dan bahwa engkau tolong dia saudara engkau yang muslim itu, zaliman au mazluma, baik dia orang zalim atau orang yang dizalim, tetap ditolong. Nah, bagaimana menolong orang yang zalim? Paman'uka iyyahu minadh zulmi fadzalika nasruka iyyahu, mencegah engkau akan dia dari kezaliman, yang demikian itu menolong engkau kepadanya.
Orang yang zalim kita tolong. Apa cara menolongnya? Kita berikan arahan, berikan nasihat supaya bisa mengurangi kezaliman itu. Bahkan kalau kita bisa menghentikan kezalimannya, itu cara menolong orang zalim. Wa fil hadis tersebut dalam hadis al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara orang Islam yang lain. La yazlimuhu, tidak boleh dia menzalimnya. Wa la yashtimuhu, tidak boleh dia mencelanya. Wa man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah menunaikan hajatnya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang melapangkan dari orang Islam satu kesusahan, farrajallahu anhu biha, Allah lapangkan dari dia dengan kesusahan itu, kurbatan kesusahan, min kurubati yaumil qiyamah, dari kesusahan hari kiamat. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib orang muslim, satarahullah, Allah tutupi aibnya yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Wa min haqqihi, dan setengah haknya lagi saudara muslim, an la tuqassira fi tafaqqudi ahwali, bahwa engkau tidak kurang pada memperhatikan keadaannya. Kada kurang dalam hal memperhatikan keadaan. Bihaitsu yuskilu alaika mawdi'u hajati, sekira-kira sulit atas engkau tempat hajatnya. Fayahtaju ila mas'alatika, maka dia berhajat kepada meminta engkau. Wa an la tulji'ahu ila al-i'tidar, dan bahwa tidak engkau desak dia kepada memberikan alasan. Bal tabsutu uzrah, bahkan engkau buka akan uzurnya. Fa in askala alaika wajhuhu, jikalau muskil sulit atas engkau wajahnya, utta billahi ma'ala nafsik, engkau kembali mencela diri engkau, bi khafa'i uzrihi, pada tersembunyi uzurnya itu. Wa tatubu anhu, engkau tobat daripada dia, idza aznaba, bila mana dia berdosa. Kalau inya berbuat dosa, kita minta ampun kepada Allah karena kelingahan kita dalam hal mengarahkan dia. Wa ta'uduhu idza marida, engkau jenguk dia bila sakit. Wa idza asyara ilaika bi syai'in, bila dia mengisyarat kepada engkau dengan sesuatu, fala tutalibuhu bid dalil, jangan engkau tuntut akan dia dengan dalil. Mana buktinya ikam kayak ini? Kada usah mencari bukti. Wa iradil hujjah, mendatangkan alasan. Kama qalu, sebagaimana berkata mereka, la yas'aluna akhahum hina yandubuhum bin naibati ala ma qala burhana. Mereka tidak bertanya akan saudara mereka ketika memberitahu akan mereka pada kesusahan atas apa yang dia kata, burhana, akan dalilnya. Ini bapadah lawan kita kesusahan ini, kesusahan itu, bapadah kada perlu kita cari mana buktinya ikam susah. Kada perlu. Wa qalu, mereka berkata lagi, idastunjidu lam yas'alu man da'ahum li ayyati harbin am bi ayyi makani. Bila dimintai tolong, mereka tidak bertanya orang yang mengajak mereka untuk peperangan apa atau di tempat yang mana. Artinya dimintai tolong langsung menolong, kada perlu tahu di mana tempatnya, di mana kesusahannya. Wastanjada ista'ana. Kila, dikata orang, li filosofin, dikata orang bagi seorang ahli falsafah. Mas sadiku, apa itu sadik? Sadik itu bahasa kitanya kawan. Mas sadiku, apa itu sadik?
Sadik itu may yafrahu li farahika wa yahzanu li huznika. Yang dinamakan sadik itu orang yang senang bila engkau senang, orang yang sedih bila engkau sedih. Itu namanya sadik. Qala ujar si falsafah tadi, ismun bila musamma. Sadik itu hanya nama tapi orangnya kedada. Sadik itu hanya istilah. Ada istilah namanya sadik. Sadik itu siapa? Orang yang bila kita senang, inya senang, bila kita susah, inya susah. Nah itu kada ada orangnya sebujurnya, ngarannya aja ada. Wa qala Fudailun li Sufyan, dullani ala man arkanu ilaih. Tunjukkan aku atas orang yang aku bisa bersandar kepadanya. Faqala dhallatun la tujad. Tidak akan bisa dicari. Tidak akan bisa didapat orang yang kita bisa bersandar kepadanya. Wa qala Abu Ishaq Asy-Syirazi, sa'altun nasa an khillin wafiyyin faqalu ma ila hadza sabilu tamassak in zafirta bi zaili hurrin fa innal hurra fid dunya qalilu. Aku bertanya kepada manusia tentang kawan yang sejati. Mereka menjawab, tidak ada jalan untuk mencarinya. Berpeganglah engkau jika engkau dapat dengan orang yang merdeka, karena orang merdeka itu di dalam dunia ini qalilu, sedikit. Wa qad ahsana man qala, sungguh benar orang yang mengatakan al-akhu salih khairun laka min nafsik. Kawan yang saleh lebih baik bagi engkau dari diri engkau sendiri. Lianna nafsa ammaratun bisu, karena nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Wal akhas salih, sedangkan kawan yang baik la ya'muru illa bil khairin, dia tidak menyuruh melainkan dengan kebaikan. Wakila, dikata orang, ad-dunya bi asriha la tasa'u mutabaghidaini wa shibrun bi shibrin yasa'u mutahabbaini. Dunia dengan yang seluasnya ini kada akan meluasi dua orang yang bermusuhan. Dunia ini seluasnya sempit bagi dua orang yang bermusuhan. Tetapi satu jengkal, satu kilan itu cukup untuk dua orang yang saling mencintai. Wa'lam annal mu'akhata, ketahuilah bahwa al-mu'akhata, persaudaraan, amrun masnunun, itu perkara yang disunnahkan, min ladunin Nabi SAW, sejak masa Nabi. Fa innahu akha bainal muhajirin wal ansar, Nabi mengangkat dang sanak antara orang muhajirin dan ansar. Jadi ukhuwah ini secara Islam memang sudah diatur oleh Allah, tetapi penghususannya itu bisa dilaksanakan lagi secara zahir. Macam Nabi menjadikan badang sanakan antara A dengan B, Nabi menjadikan badang sanakan antara kabilah ini dengan kabilah ini, Nabi menjadikan badang sanakan antara ansar dan muhajirin. Lalu semakin kuat lagi tuntutan hak-hak yang ada dalam persaudaraan itu, karena ukhuwahnya langsung disaksikan oleh Rasulullah. Bisa ukhuwah itu disaksikan oleh gurunya. Nah, guru mengangkat Fulan dan Fulan menjadi bersaudara, ya saudara angkat. Nah, maka haknya tentu lebih kuat lagi dari sekedar yang umum yang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Aliun karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali, situn minal muru'at, ada 6 hal, 6 perkara termasuk kehormatan. Salasun fil hadar, 3 pada waktu di kampung. Wasalasun fis safar, 3 pada waktu perjalanan. Fa ammallati fil hadar, yang mana waktu di kampung, fatilawatu kitabillah, membaca Al-Quran.
wa imaratu masjidillah, memakmurkan masjid Allah, wattikhazul ikhwan, menjadikan saudara kepada kaum muslimin. Nah itu muru'ah. Orang yang kada melaksanakan tiga ini kada punya muru'ah, kada punya kehormatan. Orang kada tahu baca Quran, orang kada memakmurkan masjid, kada sembahyang berjamaah ke masjid, artinya ke surau, kada berisi kawan dalam seagama, itu orang kada punya kehormatan. Orang yang punya kehormatan itu dia Sayyidina Ali, orang yang baca Quran, orang yang mau berjamaah ke masjid atau ke suraunya, dan dia punya kawan, ada punya kawan seagama, seislam. Wa ammal lati fis safar, adapun kehormatan yang ada dalam musafir, fabazluz zat, memberikan bekal, wa husnul khuluq, baik budi pekerti, wal muzahu, sendagurau, pi ghairi maksiat, pada yang bukan maksiat. Nah, dalam perjalanan itu diperlukan kita saling berbagi dengan kawan seperjalanan. Ini lebihan ini, unjuk lawan kawan. Ini ada makanan ini, unjuk lawan kawan satunya. Nah itu kehormatan dalam perjalanan. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, al mar'u katsirun bi akhihi, seseorang itu menjadi banyak dengan sebab saudaranya. Wa qala aidan, alaikum bi ikhwani sidqi, atas kalianlah dengan kawan-kawan yang benar. Fa innahum zinatun firraha, kawan yang benar itu perhiasan dalam kelapangan, wa ismatun, pegangan bil bala, pada waktu bala. Qala Ziyadun, berkata Ziyad, khiyaru maktasabal mar'u al ikhwan, paling baik usaha seseorang adalah perkawanan. Fa innahum ma'unatun, kawan itu menolong ala hawaditiz zaman, atas musibah-musibah. Wa syuraka'u, kawan-kawan itu sekutu, pisarra, dalam kelapangan, wa dharra, dan kesusahan. Wali Aliin radhiyallahu anhu, dan bagi Sayyidina Ali ada beliau membikin syair, alaika bi ikhwanis safa'i fa innahum imadun idastanjattahum wa zuhuru, walaysa kasirun al-pukhillin wa sahibi, wa inna aduwan wahidan lakathiru. Ujar Sayyidina Ali, carilah kawan yang benar, mereka itu laksana tiang dan kemenangan bila engkau minta tolong kepada mereka. Tidaklah banyak 1000 kawan, dan sungguh sedikit 1 orang musuh. Wa inna aduwan wahidan lakathiru. Wa qala al-Mughirah ibnu Syu'bah, at-tariku lil ikhwan matruk, orang yang meninggalkan kawan akan ditinggalkan. Wa yuqal, dikata orang lagi, ar-rajulu bila akhin, seorang laki-laki dengan tiada kawan, kashimalin bila yamin, seperti kiri tanpa ada tangan kanannya. Wa mimma yu'akkidus suhbata, sebagian yang memperkuat persahabatan, ma awsa bihil Abbas bin Abdul Muttalib ibnahu Abdullah, lamma ra'a Abbas Umar ibn al-Khattab yuqarribuhu, mendekatkan Abdullah, min gairih, daripada yang lainnya. Umar bin Khattab jadi khalifah, memilih orang-orang alim untuk menjadi penasihatnya, bagaimana menjadi seorang pemimpin supaya jangan menyimpang dari ajaran Allah. Maka Sayyidina Umar ini mengumpul sahabat-sahabat Nabi yang dianggap alim. Di antaranya beliau mendekatkan Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, untuk dijadikan penasihat oleh Sayyidina Umar. Nah, abahnya Abdullah bin Abbas ini, yaitu Abbas, merina Nabi, paman Nabi, melihat anaknya dijadikan Umar sebagai penasihat, dijadikan Umar sebagai pendamping yang dekat. Lalu
Abbas berpesan kepada anaknya, wa huwa qauluhu Abbas lahu libnihi Abdillah, la tubshiyanna lahu sirra. Satu, aku nasihatkan kepada engkau wahai Abdullah, jangan kau buka rahasianya. Rahasia-rahasia yang disampaikan Umar kepada engkau jangan dibuka. Wala yujarribanna alaika kadiba, jangan sampai pula Umar itu mengetahui engkau dusta. Jaga, jangan sampai dia tahu engkau ini pernah berdusta. Yang ketiga, wala tagtabanna indahu ahada, jangan kau gunjing dia terhadap seorang jua pun. Itu hal-hal yang menguatkan persahabatan. Kalau kita tahu sahabat kita ini membuka rahasia kita, tahu sahabat kita ini bisa mendustai kita, tahu sahabat kita ini bisa menggunjing kita, itu akan merusak persahabatan. Wa mimma yu'akidul mahabbata aydan, yang menguatkan percintaan pula, ayyabada'a habibahu bisalam idza dakhala alaih, dia mulai akan kekasihnya itu dengan ucapan salam bila masuk atasnya. Wa ayyanzura bi'ainil aktsari ilaih, dan bahwa dia memandang dengan pandangan banyak kepadanya. Pandangan banyak. Ini kita diberi kawan kita sesuatu, kita anggap pemberian itu banyak, jangan dianggap sedikit. Wa ayyajlisa haitsu intaha bihil majlisu hatta yudniyah, dan bahwa duduk ia sekira-kira sampai dengannya majlis sehingga dia mendekatkan akannya. Wa fi ba'dil hikam, tersebut dalam sebagian hikmah, al-istima'u bil ain, fa idza ra'aita aina man tuhaddithuhu muqbilatan ala ghairik fasrif haditsaka ila ghairi. Memperhatikan mata. Bila engkau lihat mata orang yang kau pandiri itu berhadap ke lain engkau, kau pandir lawan orang, pandir lawan kawan. Bila kawan ucang angka lain, maka hentikanlah berpandir dengannya. Jangan lagi dipandiri. Ini sudah jangan angka lain, ini sudah melihat ke lain, ada usah lagi disambung pandir kita. Berarti sudah kada senang lagi dengan omongan kita. Buktinya ini kada memperhatikan lagi. Faqad kila, dikata orang, inna nasyatal mutakallim biqadri iqbalis sami, bahwa kesungguhan semangat orang yang berbicara tergantung perhatian yang mendengarnya. Kalau yang mendengarnya sudah kada bersemangat, tentu yang bicara pun kada akan bersemangat lagi. Menjadi itu hal-hal yang diperlukan oleh seorang yang ingin menjadi orang yang ma'rifat kepada Allah dalam perjalanannya menjalani makam-makam ngarannya. Namanya makam-makam. Orang yang menjalani menuju ma'rifat itu kan menjalani tobat dulu. Orang hendak ma'rifat lawan Allah itu mesti menjalani jalan tobat. Kayak apa tobatnya supaya sukses? Diperlukan ada kawan yang baik. Kawan yang baik, kawan yang mendukung kita, kawan yang bisa menegur kita bila kita salah, kawan yang bisa mendorong kita bila kita baik. Sukses dia menjalani tobat ini, dia akan naik lagi kepada tingkatan berikutnya, misalnya wara. Nah, untuk jadi wara ini sulit kalau kita sorangan. Kalau kita ada kawan, kita akan mudah. Ada kawan yang memberikan arahan kepada kita, ada kawan yang mendukung kita, sehingga waktu kita menjalani wara itu kita akan jadi mudah. Kawan yang baik lebih baik daripada sendiri, daripada sorangan. Qala Abul Khair al-Aqta' ma balagha ahadun ila halatin syarifatin illa bimulazamatil muwafaqah wa mu'anaqatil adab wa ada'il faraid wa suhbatiz salihin.
Tidak sampai seseorang kepada keadaan yang mulia. Kada akan bisa sampai seseorang itu ke suatu makam yang tinggi kecuali melazimi kesesuaian dengan Allah, merangkul adab, melaksanakan keparduan dan bersahabat dengan orang-orang saleh. Itu semua kalau kita lihat sejarah-sejarah para aulia, sejarah-sejarah orang-orang hebat dulu, pasti mereka demikian. Pasti ada punya sahabat-sahabat yang saleh, kawan-kawan yang saleh. Qala Abu Ya'qub Ishaq ibnu Muhammad An-Nahrajuri, afdalul ahwal ma qaranal ilma, paling afdal keadaan yang menyertai ilmu. Su'ila Abu Ali Ahmad ibni Muhammad Ar-Ruzbari amman yasma'ul malahiya wa yaqulu hiya halalun li'anni wasaltu ila darajatin la tu'assiru fiyya ikhtilaful ahwal. Ditanya Abu Ali, ada orang yang mengatakan bagi aku tidak berpengaruh itu musik itu bagiku halal karena aku sudah sampai ke suatu derajat yang tidak bisa berpengaruh apapun terhadapku. Alat musik itu ada yang halal, ada yang haram. Ini orang mau mendengari semua alat musik. Jadinya bagiku alat musik itu bagaimanapun kada mempengaruhi aku karena aku sudah sampai ke derajat yang tinggi. Jadi semuaan bagiku halal. Faqala, berkata Abu Ali, na'am, ya, bujurai sampai, faqad wasala, dia sudah sampai, walakin ila sakar, tetapi dia sampainya ke neraka sakar, bukan kepada ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya setinggi apapun orang itu kedudukannya, yang dicapainya kada akan bisa merubah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kada akan bisa menggugurkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'du bahadha awanu syurupil maksud bi'aunil malikil ma'bud. Inilah masanya mulai pada yang dimaksud dengan pertolongan Tuhan, Raja yang disembah. Wa natabarraku bidzikri jumlatin min jawami'il kalimin nabawi. Kita mengambil barakah dengan menyebutkan sejumlah dari perkataan-perkataan Nabi. Thumma bi syai'in min aqwalis sahabatil kiram. Summa mayatayassaru, kemudian yang mudah min kalamis salaf ridwanullah alaihim ajmain. Da'watu a'immatit tasawuf ilal amal bisyari'ah, ajakan para imam tasawuf kepada mengamalkan syariat. Syariat itu macam apa? Macam sembahyang syariat, puasa syariat, menjauhi yang haram syariat, menjauhi riba syariat, menjauhi zina itu bagian dari syariat. Qala sayyidu ta'ifah al-Junaidu qaddasallahu sirrah, at-turuqu kulluha masdudatun 'anil khalqi illa 'ala man iktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taba'a sunnatah wa lazima tariqatah. Seluruh jalan menuju kepada Allah itu tertutup. Kan tarikat ini banyak, at-taraik bi'adadil anfas ya. Tarikat jalan menuju Allah itu sebilangan nafas. Artinya banyak cara untuk mencapai jalan menuju kepada Allah. Nah, seluruh jalan itu tertutup kecuali atas orang yang mengikut jejak Rasulullah, mengikut sunnahnya, melazimi tariqahnya. Lianna turuqal khairat kullaha, karena jalan kebaikan seluruhnya maftuhatun alaih, terbuka atas dia, orang mengikut tadi. Wa alal muqtafin, dan orang-orang yang mengikut asarahu, jejak Nabi, wal mutabi'in, dan yang mengikuti Nabi. Qala Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi qaddasallahu sirrah fi bayani sunnah,
al-insan la yakhlu ayyakuna wahidan min thalathatin bin nazari syar'i wa huwa, manusia itu tidak sunyi daripada satu antara tiga menurut pandangan agama. Wa huwa imma ayyakuna batiniyan mahdha, ada manusia itu kebatinan semata. Wa huwal qail, dia yang berkata bitajridit tauhid, dengan menyendirikan tauhid, indana di sisi kita halan wa fi'la. Ini orang-orang kebatinan semata, orang yang hanya memandang kepada fi'il Allah, hendak sembahyang kah, hendak kada kah, tergantung kehendak Allah. Hendak puasa kah, hendak kada kah, jadinya tergantung kayak apa kehendak Allah. Wa hadza yuaddi, ini membawa ila ta'tili ahkami syara'i, mengusungkan hukum syariat. Wa qalbi ayaniha, membalik syariat itu. Kada tak pakai lagi Quran, kada tak pakai lagi kitab-kitab hadis, kada tak pakai kitab-kitab fikih yang mengatur hukum-hukum Allah. Karena orang ini orang ahli kebatinan. Wa kullu ma yuaddi ila hadmi qaidatin min qawaidid din aw sunnatin min sunanihi, tiap-tiap ilmu yang membawa kepada rubuhnya peraturan agama atau sunnah dari sunnah agama, walau pil adat, sekalipun pada adat, kal akli wasyurbi wal wiqa, bahwa mazmumun bil itlaq, itu dicela. Tiap-tiap ilmu yang menggugurkan hukum Allah, yang menggugurkan undang-undang Allah, itu ilmu itu kada cucuk, ilmu itu mazmum, ilmu itu dicela bil itlaq, karena semata-mata dia hanya mengambil yang batinnya. Asamanallah, semoga Allah pelihara kita wa iyyakum an zalik, daripada yang demikian itu. Wa imma ayyakuna zahiriyan mahdan mutaqalqila, yang kedua dia semata-mata berpegang kepada yang zahir, ini tidak ada batinnya, semata-mata yang zahir. Bihaitsu yuaddihi dzalik, sekira-kira membawa akan dia oleh demikian ila tajsim wa tashbih, kepada menjisimkan Allah, menyerupakan Allah, na'udzubillah minhuma, bibabil i'tiqadat. Aw yakuna mu'tamidan ala mazhabin faqihin minal fuqaha, atau dia berpegang atas mazhab ahli fikih daripada ahli fikih, ashabi ulumil ahkam, al-mahjubati qulubuhum, yang terdinding hati mereka, bihubbid dunia, yang mencintai dunia, an muayanatil malakut, daripada akhirat. Yang kedua, orang yang semata-mata mengambil yang zahir daripada agama. Nah, dia kadang memperdulikan yang batin, semata-mata dia berpegang kepada yang zahir. Di antaranya orang yang hanya berpegang kepada satu mazhab. Fatarahu khaiban minal khuruj an mazhabihi, engkau lihat dia takut keluar dari mazhabnya. Faidha sami'a sunnatan min sunanin Nabi alaihi salam yuhiluha ala mazhabi faqihin akhar, bila dia mendengar ada sunnah dari sunnah Nabi, dia alihkan atas mazhab ulama faqih yang lain. Fayatrukul amala, dia tinggalkan mengamalkan biha dengan sunnah. Walau auratta alfa hadithin ma'thur, jikalau engkau datangkan kepadanya 1000 hadis, fi fadhailiha, tentang keutamaan itu sunnah, fayatasamamu, dia berpura-pura tulian sama iha dari mendengarnya. Bal yusi'u dhanna, bahkan dia menjahatkan sangka, biriwayatil mutaqaddimin, dengan riwayat orang-orang dahulu minat tabi'in wassalaf, binaan ala adami iradi dzalikal faqih iya fi kitabih, membina atas tiada mendatangkan yang demikian itu ulama akan yang demikian itu sunnah dalam kitabnya. Famislu dzalik aidan malhukun bizzammi syar'an, ini pun dicela pula.
orang yang berpegang semata-mata dengan satu mazhab. Dia kadang menghiraukan sunnah apapun kalau sunnah itu kadang sesuai dengan mazhabnya. Nah, dia pegang teguh mazhabnya. Padahal Imam Syafi'i berkata, idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Nah, Syafi'i berkata kalau ada hadis sahih itu mazhabku. Ada ini kada. Kalau yang sebagai mazhab itu diikutinya, dipegangnya habis-habisan. Kalaupun ada sunnah yang berlain dengan mazhabnya, ditinggalkannya sunnah itu. Nah, ini sesuatu kesalahannya. Itu pun dicela juga. Malhukun bidzammi syar'an. Wa ilallah nabza'u, kepada Allah kita kembali, menaltaji'u bersandar, min ayyaj'alana wa iyyakum minhum. Nah, yang ketiga, wa imma ayyakuna jariyan ma'asyari'ah ala fahmil lisan. Yang ketiga, dia mengalir beserta syariat atas pemahaman lisan. Haitsuma masya syari' masya wa haitsuma waqafa qadaman biqadamin. Nah, yang ketiga ini orang yang berjalan, begitu berjalan syariat, orang yang berhenti bila syariat berhenti, qadaman biqadamin, jejak per jejak. Hatta fi aqalli syai'in min al-fadha'il fil ibadat wal 'adat, sehingga dalam hal yang kecil pada keutamaan tentang ibadat dan adat, dia pun selalu mencari apakah ini sesuai dengan syariat atau kada sesuai dengan syariat. Sarifan julla inayatihi, dia menggunakan sebagian besar kemampuannya, wa bazilan, mengorbankan kulla majudihi, seluruh kemampuannya, fi an la yafutahu syai'un, pada bahwa tidak luput akan dia sesuatu minal af'alil muhammadiyah, daripada kelakuan-kelakuan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ibadatihi, pada ibadahnya, ala hasabi ma sunihalahu, atas sekira-kira yang dinampakkan baginya, bi asna'i mutala'atihi, pada pertengahan mutalaahnya, min kutubil ahadis, dari kitab-kitab hadis, al-mu'awwali alaiha, yang dipegang atas itu kutubil ahadis, au ulqiya fi uzunihi, atau disampaikan pada pendengarannya, min ustadzihi, dari gurunya, wa syaikhihi al-mu'tamadi alaihi, yang dipegang atasnya, in lam yakun mi ahlil mutala'ah, jikalau dia tidak termasuk orang yang bisa membaca. Nah, fahadha huwal wasat, inilah yang di tengah, inilah yang selamat artinya. Wa huwa sunnah, itulah sunnah, wal akhidu bihi, orang yang berpegang dengannya itu huwa sunni, itu disebut sunni. Nah, secara ringkasnya lagi, perinciannya, ada orang yang semata-mata kebatinan karena memandang syariat Allah, ini orang yang sesat, serba halal baginya. Ada orang yang semata-mata memandang zahir syariat, segala-galanya keaku-akuan, segalanya aku. Yang ketiga, orang yang menggabungkan antara syariat dan hakikat. Dia menjalankan hukum-hukum Allah, tapi dalam hatinya meyakini dia bisa menjalankan itu dengan anugerah taufik Allah. Nah, itulah sunni, itulah orang yang selamat. Hukum Allah dijalankan, perintah Allah dilaksanakan, tapi dalam hatinya dia kada bisa melakukan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sunnah, itu yang sunni. Wa bihaza, dengan ini, tasihhu mahabbatullah lahu, sahlah kecintaan Allah baginya. Dalam surat Fatihah dijelaskan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pergabungan antara syariat dan hakikat. Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau ya Allah kami sembahyang, kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, tapi semua itu kami dengan pertolongan Engkau. Nah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong agar bisa melakukan ibadah itu. Iyyaka na'budu, itu zahirnya, syariatnya. Iyyaka nasta'in, itu hakikatnya, ibadah kepada Allah, tapi di dalam hati kadang melupakan pertolongan Allah
bisa melaksanakan ibadah itu. Nah itu kedua-duanya disebut sunni, orang yang aliran ahlu sunnah wal jamaah. Beribadah bukan keaku-akuan, tapi ibadah itu dia laksanakan karena ada pertolongan Allah, lalu dia bisa melaksanakan ibadah itu. Jadi jangan disalahpahami, orang sufi itu kada beribadah, bukan kada beribadah mereka kada sembahyang, bukan mereka beribadah itu kada puasa, mereka itu kada beribadah dalam arti diri mereka kada akan bisa beribadah kalau kada ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak melihat dirinya yang beribadah itu. Mereka tidak melihat dirinya yang sembahyang, tapi yang dia lihat sembahyang itu adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jalan yang tengah, jalan yang selamat. Kemudian qala Syekhul Akbar qaddasallahu sirrah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya kana abdu ya kana nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzuka wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna an walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.